Naik turun naik turun. Biasalah. Kok pedas gak di situ? Kan cuma kecil doang, kotakan kecil. Udah. Oke. Jadi guys, hari ini tuh kita mau bikin video call bareng teman aku yang mana Yesi di Surabaya. Kita mau sedikit bertanya-tanya mengenai diri dia yang sudah berapa tahun sendiri? 5 tahun. Oke, 5 tahun sendiri. Emang 5 tahun ya Om? Sudah 5 tahun. Oke, jadi 5 tahun ini apa sih perubahan dari seorang Yesi yang dulu kan bucin banget nih, terus sekarang jadi cewek yang bisa single factor sendirian gitu? Sebenarnya sih sama aja ya. Mungkin kalau dulu tuh lebih ke oh iya aku punya temen nih atau punya support system nih buat capek pengen cerita gitu. Mungkin sebatas itu doang sih. Selebihnya memang mungkin tambah umur kita tidak mengerti. Oh kita tuh nggak bisa bergantung sama pasangan kita juga kan. Oh pasangan kita tuh nggak bisa kita genggam terus gitu. Soalnya itu mau bucin kayak apa, kalau dia niat selingkuh dia bakal selingkuh. Kita mau sebiasa apa, kalau dia memang sayang ya dia akan sayang gitu. Dan kita juga nggak bisa maksa orang untuk selalu stay sama kita dengan menuruti nya kita gitu sih. Itu aja. Sekarang lebih kayak oh yaudah kita punya space nih, dia juga punya space, udah nggak usah dimasukin kalau emang itu bukan tempat kita juga lebih enjoy. Gitu. Oh iya, jadi taraf bucinnya udah nggak ada dong? Udah nggak ada. Berarti lebih ke prioritas diri sendiri dong? Iya, mungkin kalau aku bucin atau aku naksir sama orang, aku akan nunjukin dengan kayak aku cuek, tapi aku ngerti dia kenapa. Menurutku itu bukan bucin. Sesimpel kayak ini sakit nih gitu, tahu ada kelihatan sakit, aku akan nanya kamu sakit apa, kamu kenapa enggak, tapi dia tanya aku beli makan, aku beli ini mau enggak gitu, yaudah batas dulu aja, nggak usah kamu sakit apa, kamu keren banget. Oh iya, udah nggak kayak gitu ya. Terus ada lagi nggak dari itu? Nggak ada sih. Okay. Cuman mungkin beberapa nggak sih, mungkin karena saking lamanya sendiri kali ya. Jadi kayak kalau ada cowok yang ditaksir tuh gatel ya tuh kelihatan. Gatelnya? Maksudnya gatelnya? Gatel. Kayak kita tuh bener-bener kayak ih ini cowok incaran gue nih, kayak gue udah suka banget nih sama dia. Oh jadi lebih reaksinya tuh lebih terlihat sekali ya? Oh. Banget. Oke. Banget. Maybe saking lamanya sendiri kayak gitu. Oh oke. Pertanyaan pertama, aku cuman buat 3 pertanyaan aja sih, karena aku nggak suka terlalu banyak takutnya tuh jadinya kelatur banyak. Iya, ini aja. Sebentar ya. Wait. Lanjut aja, ikutin flow-nya aja. Ya, kita mulai. Terus yang kedua, pertanyaan kedua, kan udah kelamaan sendiri nih, ya kan? Terus biasanya kan kita suka, namanya orang suka ya, kita nggak bisa tiba-tiba suka ke mau suka ke siapapun ya tiba-tiba ada timbul rasa suka aja gitu kan? Ya dong, apa pasti beda kan antara suka yang dari hati tulus sama yang suka untuk berteman, beda kan? Nah biasanya kan suka yang dari hati tulus yang itu kan muncul, kita biasanya nggak bisa menempatkan ke siapa orangnya, ya nggak? Beda loh kalau yang ke teman suka, bisa bedakan ya antara suka ke teman sama suka ke someone spesial.
Oke. Nah, case-nya di sini adalah usia kita yang udah mau ke usia 30, kan beda-beda ya cara menanggapinya. Nah, terus kalau dari Kaiji sendiri nih, di saat kakak udah ngerasa feel kayaknya tadi kan kakak bilang kalau aku udah suka tertarik sama orang tuh aku jadinya terlalu over gitu kan. Nah, tips dong buat kita yang nggak tahu, kakak sekarang udah bisa memanage si over itu jadi yang biasa aja atau belum? Lebih ke kalau suka tuh pertama kali yakin kayaknya aku suka beneran nih sama nih orang, atau kayak cuma penasaran aja sama rasa nyaman yang ditimbulkan gitu. Ternyata meskipun aku kadang overreact gitu, kayak kok berlebihan gitu, ternyata selama ini yang aku rasa tuh tahun terakhir tuh cuma penasaran aja yang aku penasaran aja gitu. Karena kayak oh dia baik nih sama aku, dia perhatian nih sama aku, dia sama aku, dia ngingetin aku gitu. Tapi kayak 1, 2, 3 kali, oh ternyata aku tuh cuma penasaran, bukan dia yang mencari. Abis itu kayak udah hilang aja gitu. Cuman ketika emang aku udah nyaman, udah aku mau berteman baik, aku tetap akan care sama orang itu, terlepas ya kita biasa aja, lebih ke situ. Jadi tetap karena udah baik, nggak ada rasa yang gimana ya baik aja gitu. Terlepas aku bilang suka ya sama lu gitu, enggak tentu gitu, cuman emang baik aja, kayak nggak usah yang gimana. Karena perspektif orang kan beda. Iya, nah cara kakak berarti mengkotak-kotakan si rasa itu yang dari oke, gue kayaknya gue suka nih sama dia, terus tiba-tiba berarti abis interaksi kayaknya gue cuma penasaran, ya dong, baru itu kakak emang pertanyaannya adalah gimana caranya kakak memastikan kalau itu emang gue cuma penasaran, gue bukan meyakinkan diri berarti ya, gue bukannya suka gitu, itu gimana caranya? Kalau diyakinin diri ya, contoh nih awalnya intens nih kita chat atau kita intens apapun gitu, terus kita kurangin deh gitu. Ketika kurangin udah nggak ada rasa yang gimana tuh ya, oh ya emang terjebak zona nyaman aja. Jadi yang sehari bisa nih setiap hari kita chat, terus daily activity-nya kita tahu ngapain gitu, terus tiba-tiba kayaknya berlebihan, turunin deh intensitasnya. Kalau pas nurunin intensitas kita masih ada kayak oh masih bisa lanjut nih gitu, jadi kan rasa kita tahu nih yang lawan kita. Tapi ketika intensitas itu turun dan kayak oh ya udah biasa aja ya udah berarti emang stop. Oh memang terjebak zona nyaman yang kita udah lama nggak rasain itu gitu. Jadi ya udah itu kan kembali dengan sendiri ketika oh ya udah ini cuma cocok sebagai temen nih, bukan sebagai partner. Oh gitu. Oh ya udah gitu. Oh mungkin udah cocok nih. Mungkin kita bukan aku ya. Ini bukan aku ataukah ada orang lain yang bilang aku punya 5 kriteria atau aku punya 5 poin untuk berhubungan atau untuk pacaran gitu. Poin pertama, poin kedua aku suka nih atau masuk di kriteria aku. Tapi ketika udah poin ketiga aku cocok, aku nggak mau. Kebiasaan buruk dan ini sangat tidak boleh dilakukan. Padahal kita masih ada di poin 4, poin kelima nih. Kita nggak ngeliat poin ini. Kalau aku kayak ya udah nih poin ketiga udah nggak bisa nih, aku ya udah turunin aja dan sifatnya balikin aja ke zona dipakai. Jadi kita berteman aja. Lepas nanti pas di angka ketiga udah nggak mau, ntar angka keempat, angka kelima itu masuk di kriteria kita, tapi untuk 1 udah nggak masuk. Lepas nanti akan ternyata dia baik sih, tapi kok ya gini gitu. Terlepas kita bakal nyesel, tapi kayak ya udah gitu. Memang kita yang mutusin untuk gue mundur untuk balik ke zona pertemanan aja dan gue cari yang baru, yang maybe memang itu yang gue cari, bukan di sisi ini orang nih gitu. Bisa situ. Berarti ada dua, ya.
Mungkin juga apa? Mungkin juga karena kita dengan banyak tipe atau karakter orang yang kayak ini tipenya kayak gini nih, ini tipenya kayak gini, atau mungkin dari survei yang beberapa orang kita temui ini nih gitu, ada yang hampir mirip dan kita mungkin pikirnya kayak ini sama kayak kemarin nih. Kalau enggak dari yang kemarin ini kita pelajari, kalau yang kayak gini kita akan ketemu nih gitu. Padahal ya belum tentu, karena kita udah ketemu sering dengan orang-orang kayak gitu, kita lebih punya batas untuk diri kita sendiri untuk better menghindar deh daripada ntar bisa sakit lagi. Jadi ke situ. Berarti ada dua sih yang aku tangkap. Pertama, kakak harus punya kriteria buat menemukan ya you are the only one for me gitu ya. Sama yang kedua, saat interaksi apakah beberapa bulan atau seminggu itu atau hari bahkan interaksi yang kalian lakukan itu ada tujuannya apa tidak dengan hubungan. Kalau nggak ada ya udah let go, let him gitu. Oke. Kakak kan jatuhnya lebih dewasa ya dari segi usia dibandingkan aku. Dan kakak kan berarti punya pengalaman percintaan lebih banyak daripada aku dan daripada nih teman-teman online. Nah, menurut kakak nih, buat ciwi-ciwi ataupun cowok-cowok yang sedang mungkin mereka mungkin lagi PDKT tapi gitu-gitu aja, atau hubungannya mungkin udah toksik, mau keluar ke lepas dari hubungan toksik itu. Nah, boleh nggak kasih tahu buat kita gimana caranya biar kita tuh benar-benar yakin sama pilihan kita, gue keluar dari hubungan itu gitu. Mungkin dari hubungan toksik kali ya gitu, karena mungkin aku juga pernah masuk di hubungan toksik yang lumayan lama, maybe 2 sampai 3 tahun. Menurutku sih toksik dalam artian gimana ya nyebutnya ya, mungkin kita beda karakter, beda visi misi, tapi kita maksa bareng karena kita punya goals yang sama, kita pengen nikah. Tapi sebenarnya dari awal tuh kita udah beda visi misi. Dari kita atau aku yang masih pengen bebas, aku masih pengen berteman, masih pengen berkembang dengan dia, udah kayak ya lah, terus stop aja lu itu sampai sini aja gitu. Menurutku itu udah sedikit toksik dengan kayak ya kita pasti bisa berkembang di usia yang menurutku itu masih ya oke lah, belum yang dewasa, belum harus secepat itu kita nikah gitu. Itu aja menurutku udah toksik. 2, kasar, omongan itu udah kayak ngatain kita, atau kalau marah dengan bahasa kasar itu berarti toksik. Terus menganggap bahwa teman lawan jenis kita itu musuhnya itu juga salah. Gimana? Sorry, ulangi kak. Yang kedua, ulangi. Ketiga. Yang pertama itu kan apa yang tadi lupa gue. Kalau marah-marah. Karena beda visi misi. Habis itu kan kalau marah-marah dia abuse. Kasar. Iya kasar. Ya, terus kasar. yang ketiga, ketika kita berteman sama kawan jenis tuh dianggapnya musuh, atau kita pasti cheating. Jadi kayak nggak ada rasanya di mana kayak kita tuh berteman di organisasi kan kita pasti temennya banyak ya, bukan cuma cewek, gitu. Jadi ada lawan jenisnya ya, pasti kalau kita di divisi apa pasti kita akan deket sama orang itu. Tapi kan kalau udah ngerasanya chat gue bakal cheating ya, ini orang nggak pernah ngubungin gue gitu, udah salah menurutku, rasa percayanya udah nggak ada. Yang terakhir ngatain ya enggak itu enggak kayaknya ngatain. Ya karena cemburu nih, cewek gak bener nih, pulang malam nih, nah
anggap bahwa cewek pulang malam itu cewek nggak bener itu menurutku udah apa sih, nggak semua cewek yang pulang malam itu cewek nggak bener. Ada juga kita masih kerja, ada juga yang maksa pakai gitar. Nggak semua hal yang pulang malam itu cewek nggak bener. Oke. Nah, Gitu sih. ya terus gimana kakak bisa keluar dari dan meyakinkan diri kakak untuk keluar dari lingkaran itu? Padahal kan kakak kalau cinta kan kita buta. Ya bener. Nah, gimana? Terakhir karena aku dia ngatain aku cewek nggak bener. Oh, karena perkataan. Iya, dan di situ tuh ada beberapa temanku cowok juga sih di situ, karena emang kita lagi kumpul organisasi lah gitu. Memang kita suka kumpul sampai malam, karena kan kita dari pagi sampai sore biasa ada aktivitas lain, jadi kita pasti malam ada bekerja juga kan. Marah, terus dia cewek bener, udah aku kayak ya udah kita aja nggak usah dilanjutin, terlepas tahun berikutnya tuh nggak ada pikiran atau mau dilamar dan yang lain, aku putusin ya udah kita berhenti di sini aja, nggak usah lanjutin, nggak usah balikan, nggak usah ada hal yang lain, cukup berberkat di situ. Di malam itu ingat banget, malam itu dia ngatain aku, ya udah akhir dari semua hubungan 4 tahun. OTW 5 tahun. Ya, mau OTW 5 tahun. Jadi kalau ada yang bilang pacaran mau 5 tahun itu ada aja, atau 5 itu ada aja, jangan, itu menurutku beneran enggak. Karena putus OTW 5. Karena toxic itu. Terus akhirnya, kalau meyakinin bener gak sih pasangan gue ini pasangan ideal, itu dari setiap hubungan menurutku beda-beda ya. Gimana kita ngatur perasaan kita atau pasangan kita. Tapi yang jelas menurutku kita harus punya dasar percaya sih sama pasangan kita, dan kita saling tahu gue tuh orangnya kayak gini, lu orangnya kayak gini, orang gue gini, orangnya begini. Bisa nggak kurangnya kita ini dijembatani jalan tengahnya? Contoh, kalau aku marah aku diem nih gitu, jadi biarin aku diem dulu. Kalau dia marah dia teriak-teriak nih, ya udah dia biarin ngeluarin emosinya dulu. Tapi kita punya jalan tengahnya. Oh, kalau kayak gini better kita kayak gini dulu nih. Ada komunikasinya. Bagai komunikasi ya. Sama menerima atau tidaknya ya. Jadi ya, kita dari kekurangan pasangan kita, kira-kira kita bisa nggak ya menerima kekurangan itu, baru kita bisa jalan. Sama ya kayak pertemanan ya. Bener. Oh, bener, sama, hampir mirip sebenarnya, cuman mungkin konteksnya lebih dalam kalau pacaran, karena terlepas orang bilang aku bisa kok nerima segala lebih dan kurang, belum tentu. Mungkin lebihnya kita bisa nerima, tapi untuk kurangnya jika itu nggak bisa kita tolerir, menurutku itu kan hancur sih. Terlepas berapa pasangan kita, walaupun sebaik apapun kita, itu udah nggak bisa. Pasti ada satu celak yang bikin hancur dan bisa menjadi orang lain yang kayak pasangan lo nggak baik nih, pasangan gini, harusnya gini gitu. Pasti akan ada. Terus cheating deh, cheating cari cewek lain atau cari pasangan yang mungkin bisa ngasih kekosongan yang pasangan kita nggak bisa ngasih. Nah, buat jadi celah itu tuh. Oke. Kalau misalnya nih, ini pertanyaan terakhir. Misalnya kakak bertemu dengan laki-laki yang dulu dia tuh pernah selingkuh gitu, tapi bilang ke kakak enggak, itu habitnya udah aku tinggalin, udah insyaf lah. Kakak gimana tuh? Menurut kakak, versi kakak sebagai cewek, gimana tuh dengan kekurangan yang seperti itu? Akan kulihat dulu. Dia bilang, yuk kita jalan lagi, kita pilih bareng. Aku udah gak kayak gitu kok. Gitu. Tapi kan dulu kan bukan pacar kakak. Dulu kan bukan pacar kakak. Itu kan posisinya orang baru.
Iya, iya dilihat dulu bener. Lu nggak pacaran, gampang gitu kak. Lu nggak selingkuh nggak yakin. Dia bilang aku udah nggak selingkuh, aku udah nggak suka selingkuh atau main CL ataupun yang lain, cheating deh gitu. Kita lihat nih, anggaplah dia dekat sama kita, mau pacaran tinggal nembak gitu. Terus dia bilang aku udah berubah kok. Kita lihat deh selama beberapa waktu sebelum kita bilang oke, ayo kita jalan tuh. Ada nggak sih rasa inting atau meskipun cuma chat sama cewek ataupun apapun. Kalau emang dia orang benar-benar sudah melepas hubungan lamanya, kebiasaan lamanya, dan siapa tuh hubungan baru sama kita, itu pasti nggak akan ngelakuin itu kak. Tapi kalau dia masih kayak ragu-ragu sama kita, terlepas dia bilang gue nggak selingkuh kok udah ini, itu emang kosong. Dia pasti punya pilihan lain kok ketika dia bilang ketika kita bilang tunggu deh ya sampai aku percaya. Kalau dia nggak yakin sama kita, dia pasti akan ada cadangan cewek lain selain. Yang ku rasa, yang ku tahu selama setahun ini anggaplah aku beberapa dekat sama cowok itu sih. Memang itu cowoknya nggak yakin sama kita, terus kita yakin sama dia, atau oke mau ngasih kesempatan deh sama orang. Berarti berarti emang kita harus coba membuka diri dulu ke cowok itu. Habis itu kita lihat gerak-geriknya, apakah kan kita bisa ngukur kali ya dia emang serius sama kita atau enggak dari cara dia gitu ya memperlakukan kita. Iya. Cuman kita jangan baper duluan, kadang mereka memperlakukan kita betul mereka juga suka sama kita, tapi memang dia baik ke semua orang. Baik ke semua orang, iya. Oke, harus ya benar. Kalau misalnya mungkin ada cowok suka sama cewek ataupun sebaliknya, tapi dia ada rasa ragu, kan kelihatan ya dari tingkah lakunya ya, kayak ini mau maju apa mundur sih, apa mau apaan sih, apa mau bercanda doang sih, begitu ya. Benar. Dan itu kayaknya kelihatannya diri kita ya yang bisa ngelihat itu ya. Iya, dan biasa ditunjukin juga sih sama cowoknya, kayak udah kayak ngerasa kita kan juga tunjukin pelan-pelan sih biasanya. Oke. Baik, terima kasih. Berarti ini sudah menjawab pertanyaannya. Ternyata kita ngobrol kayak gini udah berapa? Udah masa hampir 30 menit. Di sini 19 menit. Udah bilang ngobrol aja, ntar juga ngalir diri tanpa kamu kasih. Iya, cuman kalau nggak ada pertanyaannya nanti kita kemana-mana, nggak ada poin-poin yang bisa ditangkap gitu. Kalau ini kan aku bisa merangkum. Bisa. Asal kamu punya batasannya, kita seberapa obrolannya, kita cek aja. Itu kan cuma satu tema, kita bisa kembangin kak. Betul sih. Ya udah. Paling ya buat kita cewek-cewek yang masih sendiri sih benar-benar harus jadi diri sendiri, dan sekarang udah harus pakai otak ya kalau mau milih cowok. Iya harus. Kasarnya gitu sih kak, kita punya boundaries nih buat diri kita ketika ada yang deketin cowok gitu. Kita udah bangun benteng tinggi supaya yang masuk benar-benar orang yang mampu, orang-orang yang memang tangguh buat kita. Tapi kadang kita lupa di benteng kita itu, di benteng yang kita bikin itu, ketika ada satu cowok yang menurut kita gue naksir sama dia, itu baik buat kita, dan kita itu punya celah untuk dia. Iya, jadi kayak mungkin aku pengen sama cowok itu tapi belum tentu dia tuh bisa bareng sama kita gitu ya. Iya, itu cuma rasa penasaran kita aja. Iya. Penasaran bentengnya nih, kita
Jendelanya dia punya celah buat masuk, padahal dia masuk tuh buat nyakitin kita doang gitu. Bodohnya gitu. Mungkin mereka bikin bodoh ini gue gak mau pacaran lu ngomong gini, kayaknya dia menarik deh, kita akan kurung sendiri kurung deh. Padahal dia baik akhirnya ini dari